Yo, back again. Jadi kembali lagi di konten kita Las Mokas. Ini kedatangan tamu lagi, yaitu Honda CT 125. Terima kasih juga sebelumnya buat Motobrats yang sudah memberi kita tempat untuk mereview dan bisa memberi fasilitas yang lain-lainnya. Terima kasih buat Motobrats. Jadi tamu kita hari ini adalah Honda CT 125. Sesuai dengan namanya, yaitu 125. Ini adalah untuk mesinnya yang ber-cc 125. CC 125 ini sudah dilengkapi dengan fuel injection, jadi bukan karburator. Jadi sebenarnya ini motor tipe apa, teman-teman? Motor ini kalau dilihat dari sasisnya itu seperti mirip motor bebek. Tapi sebenarnya motor ini bukan motor bebek, teman-teman. Motor ini berasal dari negara asalnya, yaitu Jepang, CBU, diperuntukkan untuk para petani. Tapi di Indonesia ini jadi motor yang kolektor dan mungkin dibilang motor adventure lebih tepatnya. Karena joknya cuma satu, di belakangnya ini ada tempat untuk menaruh barang-barang, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke sektor kaki-kaki depan. Dia ini menggunakan shock teleskopik, kanan kiri teleskopik, dia belum upside down ya teman-teman. Di sini ada mata kucing, reflektor kalau kita bisa sebut. Lalu untuk sistem pengeremannya, dia menggunakan kaliper Nissin, teman-teman. Kalau motor-motor Honda zaman sekarang kan udah berganti tuh. Dulu sempat Nissin dan sekarang yang keluaran terbaru itu menggunakan Tokicho. Tapi di sini dia menggunakan kaliper Nissin dengan 2 piston. Lalu untuk velg, dia masih menggunakan velg jari-jari ya teman-teman. Karena untuk mengusung modelnya juga, kalau pakai velg racing dia kurang begitu dapat feel-nya itu sebagai motor-motor klasik. Tapi dia disebut klasik juga enggak, karena banyak fitur-fiturnya yang sudah modern juga teman-teman. Nah, untuk velg ini mungkin dia masih menggunakan jari-jari untuk mendapatkan kesan klasiknya teman-teman. Lalu profil ban yang digunakan adalah 80/90 dengan ring 17. Jadi ini ring 17 ini dengan spesifikasi ban begini banyak digunakan di motor-motor bebek yang ada di Indonesia juga. Lalu kita pindah ke sektor kaki-kaki belakang. Masuk ke sektor kaki-kaki belakang. Kaki-kaki belakangnya sebenarnya mirip dengan motor-motor bebek yang ada di Indonesia juga teman-teman, menggunakan 2 shock kanan kiri, yang dimana ini udah sering kita lihat juga ya di motor pabrikan-pabrikan Honda, terutama bebek. Lalu dia menggunakan rem belakang ini sudah disc teman-teman, sudah cakram rem belakangnya, menggunakan Nissin juga, 1 piston. Ini agak mirip dengan Supra X ya teman-teman kalau kita lihat. Lalu ban belakangnya masih menggunakan jari-jari juga teman-teman, warna hitam, dia tidak warna chrome ya teman-teman. Lalu bannya juga untuk di depan dan belakang itu ukurannya sama teman-teman, 80/90 ring 17. Lalu dia menggunakan swing arm yang dengan model tabung ya teman-teman. Ini tidak kotak, karena di Honda Supra X itu dia kotak.
Dan banyak juga motor-motor bebek Honda itu rata-rata dia swing armnya itu sudah mengkotak. Tapi di sini dia agak berbentuk oval gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, yang harus diperhatikan di sini ada sesuatu yang aneh di swing armnya teman-teman. Untuk apa titik 3 ini disediakan? Titik 3 ini disediakan untuk teman-teman yang mau menambahkan footstep belakang. Karena pada dasarnya motor ini kan digunakan untuk di pertanian tuh kalau di Jepang ya. Dan belakangnya ini kenapa tidak ada jok? Karena ini buat naruh keranjang teman-teman. Kalau hasil panen teman-teman sudah jadi, mungkin buah atau sayur bisa ditaruh keranjang di sini. Jadi ini motor hanya diperuntukkan sebenarnya hanya untuk satu orang pengemudinya saja. Lalu jika teman-teman mau menambahkan bisa untuk 2 orang, di sini sudah disediakan tempat untuk dudukan kaki atau footstep. Jadi teman-teman gak usah ngukur-ngukur lagi, tinggal ya custom sendirilah mau footstepnya bagaimana. Cuman sudah disediakan titik-titik untuk tempat menaruh footstepnya. Oke, kita masuk ke bagian mesin teman-teman. Sebenarnya apa yang bikin spesial motor ini? Mesinnya spesial nggak? Enggak, mesinnya sama aja kayak motor-motor bebek yang ada di Indonesia juga teman-teman. Karena sesuai dengan namanya CT125, mesinnya ini teman-teman berkubikasi hanya 125 cc. Bedanya adalah dia sudah menggunakan sistem injeksi atau fuel injection. Dan di motor Supra X juga kan ada varian yang fuel injection juga ya teman-teman. Jadi mesinnya ini kalau ditanya apakah perawatannya akan mudah atau lebih sulit, seharusnya untuk cc 125 cc itu ya gampang dirawat ya teman-teman. Lalu di sini ada covernya ya, ini dari plastik teman-teman. Dia menggunakan gearbox 4 speed ke depan semua, maju. Dan yang mungkin untuk menjadi pembeda di motor ini adalah karena dia mengusung tema adventure buat mengangkat barang-barang berat. Jadi di sini dia footstepnya itu modelnya begini teman-teman. Agak lucu juga kalau kita lihat. Bukan footstep ini, injakan rem. Dan footstep ini juga bisa dilipat teman-teman, tapi dia ada pegasnya gitu, jadi ya bisa kayak gitu aja balik lagi. Dia sudah electric starter juga mesinnya, jadi ini ada selahan kaki juga. Standar sih teman-teman, kayak motor bebek pada umumnya juga mesinnya kurang lebih. Dan yang lucunya adalah knalpotnya ini dibikin naik ke atas teman-teman. Biasanya kan motor-motor bebek itu knalpotnya di bawah sini ya teman-teman. Kalau ini enggak, dibikin di atas sini. Nah yang jadi bahan pertimbangan adalah ketika ingin menambahkan footstep, tapi knalpot dengan posisi seperti ini, walaupun dikasih guard begini ya teman-teman, pelindung supaya kaki kita nggak kena knalpot, cuman ini pasti panasnya akan terasa sampai kepala. Jadi apakah worth it untuk ditambahkan footstep dan diduduki oleh 2 orang? Ya, teman-teman mungkin bisa tahu bagaimana nanti kalau ditambahin footstepnya lagi buat 2 orang. Jadi ini adalah bentuk kunci dari Honda CT125. Bawaannya udah kayak gini teman-teman, ada logo Hondanya. Mungkin karena dia motor dengan harga premium, makanya kuncinya pun dibikin premium juga teman-teman. Dan yang lucunya adalah kunci kontaknya ini bentuknya kayak jarang kita lihat ya teman-teman, ada kotak begitu di atasnya. Dan ini kalau kita colok begini, ini posisi ignition, atau posisi kontak on, ini mati begini. Jadi apa aja yang tersedia di instrumennya ya teman-teman. Karena motor ini sudah ABS, jadi ada pasti indikator ABS-nya. Di sini ada indikator lampu jauh, dia nyala ketika motor dinyalakan. Di sini ada sen, cek engine, dan netral. Jadi kalau dinyalakan dia baru bisa nyala. Seperti ini. Nah, dia baru nyala kalau motor nyala. Si lampu jauhnya ya teman-teman. Nah ini lampu sennya, nyalanya seperti ini, dia tidak terpisah kanan kiri, jadi salah satu ada yang nyala, dia pasti nyala terus. Ini ada cek engine, dan ini dalam kondisi netral, dia ngasih tahu kalau motor masuk gigi ini akan mati.
Dan motor ini pengoperasiannya sama ya teman-teman, kayak motor bebek, jadi tidak ada kopling. Mengambil suara belakang. Suara mesinnya. Jadi ini suara mesinnya ya teman-teman, bisa didengar dulu. Dan lucunya di motor ini teman-teman, seperti motor-motor gede pada umumnya, dia ada engine cut off. Nah, kalau ini engine cut off, kalau kita menyalain lagi, nah cek engine akan nyala lagi tadi teman-teman. Ini contoh saya cut off, lalu saya nyalain lagi, nah cek engine-nya akan nyala lagi, akan mati, lalu tinggal di starter lagi. Gitu. Jadi di kanan ini cuma ada engine cut off dan starter, lampu udah otomatis nyala. Nah, jadi di speedometer balik lagi, apa sih yang bisa diatur dari sini? Ini kan ada tombol set ya teman-teman, ada 2. Kalau kita pencet yang atas itu tidak terjadi apa-apa, yang atas. Terjadi apa-apa. Iya. Yang bawah ini bisa terlihat ada trip A dan trip B. Dan total kilometernya. Hanya itu yang bisa ditampilkan oleh sini. Oke teman-teman, ini ada indikator bensinnya. Yang strip-strip ini berarti bensinnya di motor ini ada 2 bar ya teman-teman. Fullnya berapa bar kita harusnya kalau dihitung ini ada 6 bar kalau fullnya. Tangkinya itu berkapasitas 5 liter. Ini ada klakson ya teman-teman. Gimana bunyi klaksonnya? Standar kayak motor-motor bebek. Ini ada lampu dekat, lampu jauh. Sini ada untuk sen kanan, sen kiri. Ciri khas Honda dan standar Honda banget. Kita masuk ke tampilan depannya teman-teman. Di depan sini ada lampu utamanya atau headlamp berbentuknya bundar ya teman-teman. Lampunya ini sudah menggunakan LED teman-teman. Lampu sennya ada di mana? Lampu sennya ada di stang sini teman-teman, kanan kiri. Sudah menggunakan LED juga dari Mitsuba teman-teman. Dan lampu depannya juga dari Stanley. Ini sudah seperti kerjasama yang lama antara Honda dan Stanley dan Mitsuba sebenarnya teman-teman. Nah, karena dia sennya di sini, mungkin terlihatnya jadi agak aneh ya teman-teman. Biasanya kan motor itu sennya kalau nggak di kanan kiri sini, kalau nggak biasanya nyatu sama headlampnya, tapi dia ada di stang sini teman-teman. Jadi kesannya kayak ada kupingnya gitu, lucu. Tampilan depannya jadi agak lebih klasik, tapi dengan fitur modern seperti lampu LED-nya, desain dan di headlampnya. Lalu spakbor depannya seperti motor-motor klasik pada umumnya teman-teman, menggunakan bahan besi warna merah. Jadi motor ini cuma ada satu varian warna ya teman-teman, hanya ada warna merah seperti yang kita review saat ini. Bagaimana lampunya ketika dinyalakan ya teman-teman? Kita coba nyalain dulu lampunya. Karena dia sudah LED, pasti kelistrikannya menggunakan DC ya teman-teman. Di sini ini dalam keadaan lampu dekat. Lampu dekatnya lucu nih, ada pinggiran sini, jadi mengingatkan saya akan Honda Scoopy. Nah, ini lampu jauhnya teman-teman. Baru kelihatan. Jadi lampu jauhnya bisa dinyalakan ketika motor sedang nyala. Kelihatan nggak Pak? Tapi dalam kondisi cuman di kontak on aja, lampu jauhnya itu dia nggak mau nyala teman-teman. Oh ya, lampu sennya tampilan ini lampu sen kiri. Keren ya teman-teman kalau bisa dilihat dari kamera. Mungkin nggak terlalu jelas karena kita syutingnya siang-siang nih. Nah, kalau kita lihat sudah LED ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tampilan belakangnya teman-teman. Tampilan belakangnya ini kalau bagi saya ya, ini subjektif sebenarnya. Sangat keren teman-teman kalau dari belakang ini. Lampunya yang model trapesium, tapi tidak terlalu mengkotak, dan lampu sennya yang sama seperti di depan agak lebih mengkotak. Semuanya sudah LED teman-teman, dan dibuat oleh Stanley juga.
Lalu di sini ada mata kucing atau reflektor kita sebutnya. Dan di balik plat nomor ini juga ada mata kucing sama yang kayak di depan, kanan kiri ya teman-teman. Dan spakbornya ini dia berbahan plastik teman-teman. Kalau dilihat mungkin sekilas kayak besi seperti kayak di depan, tapi enggak, ini belakang ini plastik. Dengar nih suaranya. Plastik kan. Dan di atasnya ini sudah tersedia seperti dudukan keranjang ya teman-teman. Ini sudah dari bawaan kita beli motor ini, ada dudukan keranjangnya. Tapi sekarang ditambahkan aksesoris jok belakang supaya bisa naik penumpang satu lagi. Aslinya kalau kita beli ini nggak ada ya teman-teman. Jadi ini hanya aksesoris tambahan yang ditambahkan oleh ownernya sendiri. Lalu bagaimana posisi duduk saya di motor ini? Oke teman-teman, di bagian belakang ini difungsikan untuk menaruh keranjang. Kalau teman-teman adventure mungkin barang-barang teman-teman yang bisa taruh sini. Jadi berapa beban maksimal yang bisa ditampung atau yang bisa ditahan dari keranjang ini teman-teman di sini, yaitu kurang dari 20 kilo teman-teman. Jadi untuk disarankan kurang dari 20 kilo, tapi kalau teman-teman mau lebih dari 20 kilo bisa. Cuman resiko ditanggung teman-teman masing-masing. Dari tadi kita sudah bahas seluruh motor ini, tapi kita belum tahu bagaimana cara isi bensin di motor ini ya teman-teman. Dan lucunya adalah kuncinya itu dia jauh di bawah sini ya teman-teman. Biasanya kan kalau motor bebek di sini, kalau nggak biasa deket-deket jok tuh. Kalau Vespa juga deket-deket jok kan. Tapi kalau dia ada di bawah sini agak jauh, jadi kalau teman-teman nggak merhatiin banget posisi ini tuh akan terlupakan kalau ternyata kunci joknya di sini. Dan jok yang bisa dibuka itu hanya yang satu ini teman-teman. Di sini ada diberitahukan bahwa kita harus membaca buku manual, safety riding, menggunakan helm, sepatu boot, sarung tangan, dan diberitahu juga bahwa motor ini hanya bisa diisi bahan bakar dengan oktan 90 plus. Kalau kita isi 90 Pertalite gimana? Ya nggak bisa, orang ada plusnya. Jadi harus di atas 90. Dan ini standar Honda banget ya teman-teman. Tutup tangkinya begini. Ya, standar nih motor bebek manapun kayaknya yang versi Honda ya akan sama nih sepertinya. Oke, di sini ada cantolan helm ya teman-teman, buat naruh helm yang besi ini. Dan tidak ada tempat penyimpanan lain di bawah jok. Biasanya kan Honda selalu ngasih tempat penyimpanan ya, tapi ini enggak, ini cuma kunci aja, kunci L dikasih satu. Dan kita nggak tahu kunci L ini fungsinya buat apa. Oke teman-teman, kali ini kita kebetulan dikasih izin motornya, tapi ini di dalam private property ya teman-teman. Cuma di halaman sini aja sebentar karena kita ini motor langka juga dan koleksi. Kebetulan kilometernya juga masih rendah. Jadi kita tidak ingin nambahin kilometer banyak-banyak, kita coba sebentar aja. Gimana posisi duduknya saat dibawa dan jalan dikit aja. Kalau tarikan itu mirip sama Honda Supra ya teman-teman. Kalau rem karena pakem, bukan cukup, sangat pakem. Karena motor yang double di situ udah pakem banget teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa nyobain lama-lama ya teman-teman. Cuma keliling-keliling dikit-dikit sih. Dia handling agak sedikit kaku karena bodinya agak besar ya teman-teman. Belakang juga empuk, sangat empuk malah untuk motornya. Ditambah bobot yang berat jadi makin empuk lagi. Bannya pakai ban tahu dan
kita coba segitu aja teman-teman, jangan banyak-banyak, kita nggak mau nambah-nambahin kilometernya, jadi saya rasa cukup. Ya mungkin itu aja yang bisa kita review dari motor Honda CT 125. Terima kasih buat Motobrats yang udah minjemin kita tempat yang bagus kayak gini teman-teman. Dan terima kasih juga untuk teman dari Teki Dudes yang udah meminjemin kita motor Honda CT 125 ini. Karena ini barang langka, jadi kita sangat terima kasih buat dipinjemin buat konten kita kali ini. Ya mungkin segitu aja teman-teman, sampai bertemu di konten Las Mokas berikutnya.